Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. SWT, alhamdulillah pada kesempatan siang ini Bapak Ibu semua bisa bergabung bersama dalam kegiatan yang sudah kami rencanakan, yaitu tanggal 14, 10 hari setelah pertemuan yang pertama. Dan insya Allah kami mengikuti schedule yang dibuat dari LDP, KIP, UNS. Di tanggal-tanggal itulah kami melaksanakan kegiatan untuk Vkom-nya, walaupun mungkin bisa ditindaklanjuti di sela-sela itu lewat WA grup kita tadi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini memang kita fokus untuk mengevaluasi atau mengkaji temuan-temuan yang sudah dilakukan di lapangan sambil nanti tanya jawab untuk kegiatan ke depan apa yang belum dilaksanakan, kemudian kendala-kendala ataupun persiapan-persiapan yang belum bisa dipenuhi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang sudah kami terima kemarin dari Pak Joko diantaranya adalah tentang kegiatan yang dilaksanakan. Alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa kegiatan di sekolahnya, diantaranya adalah sudah melaksanakan analisis PKG-nya, kemudian pembinaannya juga sudah, kemudian Bimlatnya sudah. Hanya saja nanti tolong untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen pendukung untuk segera dilengkapi, terutama ya, saya jangan sampai seperti yang pertemuan pertama kami sampaikan, ketika sudah sampai saatnya malah belum lengkap, masih mencari sana kemari, artinya malah waktunya nanti bersita untuk kegiatan-kegiatan yang mestinya bisa disikapi mulai sekarang. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan yang akan datang, nanti kami juga minta informasi dari Bapak Ibu terkait yang kami rasa perlu informasi yang agak mendalam dan mendetail nanti tentang PKKS. Dan Sewu, kalau saya lihat di instrumen PKKS yang ada di Banjarnegara yang kemarin disampaikan oleh teman-teman itu kan sudah menggunakan pola Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Insya Allah kemarin ada revisi dari regulasi yang disebut PP nomor 10 itu ada sebagian yang memang merujuk ke sana. Jadi tentang Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini diantaranya memang instrumen yang sudah dipakai di Banjarnegara itu. Hanya saja di sebagian wilayah yang lain ini belum dipakai, belum bisa digunakan, belum berani menggunakan sebenarnya istilahnya, karena memang beranggapan 2 tahun setelah diterbitkannya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu baru mau dilakukan. Kalau kita hitung sebenarnya 2018, 19, 20 mungkin sudah berani. Tapi ya kita apresiasi, justru kita apresiasi untuk Kabupaten Banjarnegara yang sudah berani melaksanakan dengan instrumen terbaru itu. Untuk daerah yang lain malah belum, Pak. Jadi ini kalau saya mentor di Karanganyar dan di Kabupaten Semarang, ini masih menggunakan pola yang 2019 instrumennya. Makanya kan ada sedikit perbedaan. Bahkan orang sering menyebut dengan instrumen 360 derajat ini, karena harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Nah, yang saya maksud itu nanti perlu tidak kira-kira Bapak Ibu itu nanti membuat kiat-kiat yang sekiranya memudahkan Bapak Ibu. Artinya bahwa di dalam pelaksanaan ini kan unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penilaian yang dilakukan itu. Betul nggak Pak Joko? Kemarin yang digunakan untuk instrumen kan yang itu nggak? Dia ada penilaian dari pengawas itu sendiri. Betul. Komite sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, kemudian orang tua, komite tambah dari siswa. Nah, itu kan kalau kita laksanakan ya memerlukan waktu yang cukup lumayan. Betul.
Ini kami minta masukan dari Bapak Ibu informasi tentang teknik yang sudah dilakukan ya, kalau yang sudah barangkali mengawali atau yang belum nanti bagaimana. Karena bentuk dari instrumen itu sementara ini kita masih menggunakan aplikasi. Aplikasinya adalah aplikasi offline. Artinya aplikasi yang dibuat belum online. Ketika aplikasi itu kan membutuhkan penanganan khusus beda dengan yang mungkin yang jenis online dan web. Nah, ini nanti Bapak Ibu menyikapinya apakah dengan memasukkan sendiri anaknya atau anak-anak maksud saya, mungkin yang Bapak Ibu guru juga Bapak Ibu guru, komite juga komite, atau menggunakan media yang lain yang bisa mempermudah Bapak Ibu sehingga PKKS itu terlaksana dengan baik, tidak mengurangi kualitas, tapi juga efektif. Lebih baik tidak mengurangi kualitas, tapi efektif. Artinya tidak menyita waktu yang cukup lama. Oke. Ini maksud saya. Kemudian yang selanjutnya, nanti mohon kami diberi informasi satu persatu untuk kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang paling urgen untuk kali ini, saya minta informasi untuk perencana ataupun yang sudah dilaksanakan tentang PKKS itu menggunakan sistem yang seperti apa. Artinya ini yang saya maksud itu, Bapak Ibu apakah anak-anak atau audien itu disuruh ngisi langsung di aplikasi atau dibuatkan print out kemudian dibagi baru diupload oleh kita yang dimaksud untuk Bapak Ibu selaku kawas yang memasukkan, atau bagaimana, atau punya teknik lain yang kiranya sudah dilaksanakan di sana. Itu yang saya minta informasi dari Bapak Ibu. Dan nyun sewu, sementara kemarin saya baru bisa menghubungi Kepala SMP Negeri 1 Sigalu. Untuk yang lain belum Bapak Ibu. Jadi kami akan dalam waktu dekat ini tetap akan kami hubungi. Karena memang itu tugas kami dan minta koordinasi juga bagaimanapun. Karena begini Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu kepala sekolah itu yang nyun sewu, ada sedikit kalau komunikasi kita kurang nyambung ataupun bagaimana kita belum bisa memahamkan mereka, itu mereka kadang-kadang terbebani. Terjadi juga. Kami tadi dari salah satu sekolah juga ada kebetulan yang ya agaknya ada rasa berat sebenarnya untuk dimintai tolong sebagai tempat makan, kemudian perlakuan PKKS seperti ini, saya harus mempersiapkan ini ada yang mengeluhkan sampai seperti itu. Ya, saya berharap jangan sampai terjadi, makanya kita jalin komunikasi yang bagus, yang ya bagaimana lah orang Jawa katanya nak dipangku mau bisa memberikan apa yang mereka miliki pada kita itu, tolong diterapkan karena memang itu menjadi salah satu strategi kita Bapak Ibu. Itu barangkali sebagai bahasa pengantar saya untuk mengawali kegiatan ini. Mohon karena yang sudah rawuh duluan itu Pak Joko, saya minta Pak Joko dulu untuk memberikan. Oke Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Ini kebetulan tadi juga saya dari jam 8:30 sampai jam 12:30 ini kami baru mengisi penilaian kinerja kepala sekolah untuk 8 standar. Kami melakukannya begini Pak Rohmat, untuk yang perilaku, instrumen perilaku, itu kan ada penilaian dari siswa, guru, komite, dan tenaga administrasi. Yang saya lakukan karena kondisi seperti ini, instrumen itu saya saya buatkan dalam bentuk Google Form. Nah, dari Google Form itu saya kirimkan, saya minta bantuan ke WKS di sekolah magang untuk memilih 10 guru, 10 siswa, 3 tas, dan 3 pengurus komite. Sudah dikirim linknya,
Dan sudah masuk semua, Pak Rohmat. Jadi seluruh responden sudah memberikan pengisian perilaku kepala sekolah. Kemudian dari data itu akan saya masukkan, saya entrykan ke aplikasi untuk perilaku. Kemudian untuk yang 8 penilaian 8 standar SNP, kami tadi sudah mengumpulkan koordinator 8 standar bersama WKS, kemudian satu persatu untuk masing-masing standar saya bersama mereka untuk menggali data, dokumen yang ada, dan menentukan nilai yang tepat untuk kepala sekolah berdasarkan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian nanti kalau ada data yang masih kurang, tetapi nanti akan siap menunjukkan, maka saya hari Selasa besok akan ke sana lagi, ke sekolah magang, untuk memfinalisasi hasil penilaian berdasarkan tadi data-data yang belum bisa ditunjukkan oleh koordinator 8 standar itu. Jadi insya Allah hari Selasa besok bersama dengan pengawas pembinanya langsung, rencana begitu. Sehingga nanti yang akan memberikan semacam penekanan kepada sekolah adalah pengawas pembina, dan saya tinggal ikut istilahnya belajar kepada beliau pengawas pembina. Selama ini yang sudah saya lakukan untuk pengumpulan data dan penilaian belum ada masalah yang berarti, Pak Rahmat, belum ada. Artinya kami bisa memberikan itu, bahkan tadi kesepakatan dengan koordinator standar. Ini untuk standar penilaian misalkan, ini ada ini siap, ya siap, ada. Bisa ditunjukkan. Kemudian saya klik, ya oke, saya klik ini ya, gitu. Sampai dengan tadi hampir untuk 7 sudah selesai, tinggal besok yang belum final adalah pada standar pembiayaan, karena memang banyak sekali data yang harus dikumpulkan. Begitu Pak Rahmat untuk yang PKKS, dan tadi sudah seizin dengan kepala sekolah yang bersangkutan, dan pengawas pembina juga sudah kompak bahwa besok pada hari Selasa untuk memfinalisasi hasil PKKS itu. Begitu Pak Rahmat untuk yang PKKS. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doko. Alhamdulillah Pak Doko sudah tinggal sedikit untuk menyelesaikan tugas di PKKS, karena ya alhamdulillah kalau semuanya bisa tertangani dengan Google Form. Ini memang masa sekarang cukup efektif. Mungkin barangkali yang lain bagaimana kami belum tahu. Yang jelas Pak Doko alhamdulillah sudah hampir 85% berarti tinggal satu standar mungkin besok bisa diselesaikan. Dan saya Pak Joko artinya kalau sudah menjalin dengan pengawas pembinanya, ya berarti kita tinggal minta saran dan pendapat beliau, karena yang tahu persis di lapangan untuk sekolah magang pasti dari pengawas pembinanya, dan kita minta pendapat, mungkin minta masukan barangkali yang kita harapkan betul-betul apa yang Pak Joko dapatkan dari PKKS adalah merupakan data yang objektif dan sejujur-jujurnya. Beda dengan penilaian kinerja yang tahunan yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas pembina, itu mungkin punya implikasi dan efek dari keberlanjutan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Tapi untuk Bapak Ibu yang sekarang menjalankan tugas OJT ini, diharapkan memang data yang valid dan sejujur-jujurnya, sehingga nanti dapat diketahui betul apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Dari yang kurang maksimal dimaksimalkan, bukan salah, bukan tidak benar, tapi yang kurang maksimal bisa dimaksimalkan dengan program kepengawasan yang akan dibuat oleh Bapak Ibu kalau nanti menjadi pengawaskan. Alurnya kita seperti itu. Yang kita butuhkan sekarang adalah alur dari membuat program itu diambil dari mana, sumbernya dari mana itu. Sehingga dari PKKS salah satu diantaranya apa yang data diperoleh yang paling lemah atau yang kurang maksimal itulah nanti yang dijadikan sebagai program kepengawasan tahun berikutnya. Terima kasih Pak Joko, selamat, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan
tidak ada halangan Amin, lagi, amin. tidak ada halangan mudah-mudahan. Kemudian Nggih, Pak. untuk Pak Narto, monggo Pak Narto. Terima kasih Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya juga sama seperti Pak Joko, Pak, berkunjung ke sekolah magang, sekolah magang 2. Nah, di sana tadi saya menyampaikan instrumen-instrumen untuk responden kepada siswa dan kepada guru. Untuk yang pada siswa kami belum bisa bertemu langsung dengan siswa, sementara kami titipkan kepada guru untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian Pak Narto, berarti Pak Narto men-print out instrumennya kemudian dibagikan. Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Menggunakan print out, Pak. Oke, monggo dilanjut, Pak. Kemudian untuk PKG-nya, analisis PKG-nya, tadi saya juga sudah mendapatkan dokumen dari hasil penilaian PKG oleh kepala sekolah, kami fotokopi, Pak. Jadi kami mengambil data PKG-nya dari hasil penilaian PKG kepala sekolah dan dokumennya kami fotokopi, gitu, Pak. Kemudian yang untuk SNP kami kesepakatan dengan koordinator SNP karena harus menyediakan atau harus mempersiapkan dokumen-dokumen, mereka belum bisa saat itu membuat kesepakatan untuk hari Senin saya berkunjung lagi ke SMP 5. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Narto. Alhamdulillah juga sudah berjalan dan walaupun berproses, ini berarti sudah mulai mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan untuk print out. Mungkin diinformasikan kepada Bapak Ibu yang sudah diminta tolong untuk menyampaikan pada peserta didik atau siswa, terutama ini beri batasan waktu, kira-kira kapan bisa dikumpulkan, dan Pak Narto nanti bisa segera input di aplikasi PKKS itu sendiri. Jadi Pak Narto bisa sudah sedikit, Pak. Ya, monggo. Mohon maaf, bisa menambahkan sedikit, Bapak. Monggo, Ini monggo. ada satu pertanyaan, Pak, tentang aplikasi PKKS. Ya. Ada satu contoh yang di sana menyebutkan dokumen 3 tahun, Bapak. Tapi setelah kita coba input tahun kedua, tahun ketiga, itu ternyata tidak berpengaruh pada nilai, Pak. Nah, apakah memang untuk aplikasi ini yang dinilai hanya 1 tahun terakhir atau tidak, karena di dalam indikatornya itu 3 tahun berturut-turut begitu, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Narto. Kita menggunakan yang 1 tahunan dulu, Bapak. Yang 1 tahunan dulu saja, karena memang PKKS kan dilaksanakan memang 1 tahun, nanti baru akumulatif yang 4 tahun itu. Yang Bapak Ibu laksanakan sekarang yang menggunakan yang 1 tahun dulu. Yang 1 tahun. Oh, iya, makasih. Yang 1 tahun saja, nanti biasanya yang tahun ke-4 atau 4 tahunan itu nanti tim biasanya, nanti di regulasinya itu dilaksanakan oleh tim. Sementara ini Pak Narto untuk di OJT 1 ini, OJT 2 ini yang melaksanakan untuk 1 tahun 2020 saja. Ya, kita prakteknya kan seperti itu. Ini kita praktek melaksanakan PKKS, jadi pengalaman-pengalaman ini nanti insya Allah kalau sudah di SK nanti bisa betul-betul dikuasai, dan nanti tahapannya juga seperti itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, baru tahun keempat akan dilaksanakan dengan PK 4 tahunan itu, yang biasanya regulasinya nanti dipengaruhi juga untuk bisa masuk ke periode KS yang berikutnya atau tidak, tapi itu nanti urusan tim. Yang tujuan di PKKS untuk Bapak Ibu laksanakan sekarang adalah untuk menemukan itu tadi beberapa kompetensi atau indikator yang lemah atau yang belum maksimal, kemudian dibuat program tindak lanjut menjadi program pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Hanya itu dulu Pak tujuan dari PKKS untuk yang tahunan. Jadi Pak Narto nanti cukup 1 tahun tidak apa-apa. Ya, masalah aplikasi ini memang kami belum melihat secara detail, Pak. Untuk aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, kami sepintas hanya melihat. Jadi kita sudah kemarin kami di Bintek itu sudah disampaikan saja, kemudian di Kabupaten Semarang itu
ditarik kembali untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan. Karena memang regulasinya masing-masing kabupaten berbeda-beda. Dan saya malah apresiasi dari teman-teman Banjarnegara ini berarti sudah satu langkah maju, Pak. Artinya apa? Kalau tahun 2021 ini sudah diberlakukan, ini mulai sekarang memang prakteknya seharusnya sudah menggunakan instrumen yang terbaru. Kalau Bapak Ibu menggunakan instrumen yang lama, besok sudah di atas pengawas 2001 sudah melakukan instrumen yang baru, malah belum tahu. Belum berlatih. Belum dilatih. Jadi saya malah menyayangkan teman-teman yang ada di kabupaten lain, malah sekarang masih menggunakan lama. Padahal nanti kalau sudah diangkat jadi pengawas, yang pertama pasti sudah menggunakan instrumen baru. Ini terima kasih pada teman-teman yang ada di Banjarnegara, malah berarti Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan pelatihan untuk PKKS-nya sudah menggunakan instrumen yang nantinya pasti akan dilakukan besok di tahun 2021. Karena amanat undang-undangnya kan 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun kalau yang sekarang berpikir maju ya sekarang mungkin bisa dilaksanakan, tapi ya itu tadi banyak pertimbangan. Nah, kearifan lokal itu kadang-kadang mempengaruhi apa yang diperlakukan dalam satu daerah, termasuk di Kabupaten Semarang, tempat kami sendiri ini juga belum bisa melaksanakan, masih menggunakan format lama. Jadi kadang-kadang regulasi memang beda-beda, tergantung dari pemangku kepentingan dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin belum siap dengan sistem yang baru. Di Banjarnegara, jadi jempol Pak, terima kasih untuk Banjarnegara bisa menggunakan regulasi dan baru. Insya Allah Bapak Ibu nanti tidak kesulitan. Karena sudah praktek sekarang besok tidak kesulitan. Jadi yang masih menggunakan praktek lama besok saya kira masih bingung, masih kesulitan. Bingung. Terima kasih Pak Narto. Kemudian berikutnya Bu Ros ya, Bu Rosirien. Gimana yang keempat? Ya, matur nuwun Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKKS, alhamdulillah sebagian, tapi belum selesai memang. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Jika. Jadi memang kebetulan saya dan Pak Doko itu untuk sekolah magang 2 kami itu pengawas pembinanya sama gitu ya. Dan saya sudah kontak dengan Pak Jika sebelumnya, dulu saya sudah matur sama Pak Rohmat ya, kalau saya sudah menghubungi pengawas pembina saya terkait dengan pelaksanaan magang saya di sekolah di SMP Negeri 1 Sigalu. Kemudian untuk PKKS sudah kami laksanakan kemarin hari Rabu. Hari Rabu kemarin. Untuk instrumen data dari siswa, kemudian komite, kemudian guru dan TU, itu saya seperti Pak Narto yang saya lakukan, yaitu saya mencetak print out ya angketnya, kemudian saya berikan kepada wakil kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah yang menyampaikan ke yang bersangkutan, kemudian alhamdulillah dalam waktu 2 jam bisa terkumpul. Terus beberapa koordinator standar sudah bisa kami temui untuk melakukan konfirmasi terkait dengan instrumen yang harus kami isi di PKKS. Kemudian saya juga langsung konfirmasi dengan Pak Widodo tentunya. Jadi Pak Widodo kalau misalnya dari data yang saya peroleh, saya isikan begini, Pak Widodo keberatan atau enggak Bu, saya malah senang kalau memang ada hal-hal yang masih kurang, nanti saya pengen diskusi banyak sama Bu Rosi begitu. Saya malah jadi malu karena saya merasa masih latihan kok malah jadi ngendikannya begitu. Ya so far sampai saat ini ya memang saya belum terlalu menemui banyak kesulitan karena alhamdulillah seperti Pak Jika sendiri, pengawas pembina di Sigalu juga cukup terbuka untuk kadang-kadang saya tanya tentang apa gitu, cukup membantu ini. Mungkin itu dulu Bapak, insya Allah belum ada kesulitan yang kami jumpai. Berarti Bu Rasi sekarang data sudah masuk semua itu? Sudah masuk 80% Bapak. Memang ada kemarin beberapa yang saya bilang udah tinggal dulu kalau memang ini belum ada. Saya tunggu. Saya insya Allah sebenarnya rencana saya mau ke sana kemarin, tetapi Pak Widodo ada kepentingan. Jadi saya janji lagi nanti hari Rabu lagi.
Saya mau menyelesaikan itu sisa-sisanya. Ya, terima kasih Bu Rose, artinya sudah melaksanakan dan bahkan mungkin sudah hampir selesai, hanya tinggal menunggu datanya saja. Dan ya seperti teman-teman yang lain, mohon maaf kalau kami kan memandunya dari jauh, artinya kami memang sangat berharap Bapak Ibu juga koordinasi dan minta bimbingan dari pengawas pembinanya di situ. Jadi walaupun kami di Kabupaten Semarang, saya yang mentori teman-teman di Kabupaten Semarang pun kami akan melibatkan pengawas pembinanya. Karena mau tidak mau mereka sudah lebih tahu detail, mereka setiap saat di situ. Kadang-kadang yang saya mentori itu bukan mesti menjadi guru atau sekolah binaan saya kan. Tadi baru saja melaksanakan Bimlat juga teman pengawas pembinanya kami ajak dan kami mintai untuk memberikan sambutan karena belilah yang lebih tahu secara detail bagi sekolah binaan masing-masing. Jadi jangan sampai melupakan dan meninggalkan beliau-beliau. Jadi saya titip salam juga karena memang saya kan dari jarak jauh, kalau tidak ada keluhan langsung maka kami tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Nah, mohon disampaikan salam juga pada teman-teman pengawas yang ada di sana. Ya, insya Allah Bapak. Ya, pokoknya tidak henti-hentinya lah minta didampingi kalau ada kesulitan ya minta, karena itu tadi Bu. Iya. Kebetulan para senior itu suka membantu kok Pak. Alhamdulillah terbuka sekali. Terima kasih. Jadi malah alhamdulillah bisa mendapat guru banyak dari sana, dapat dari yang lain juga dapat. Semakin banyak masukan, semakin banyak referensi, dan semakin banyak menambah pengalaman, sehingga nanti menambah pengetahuan juga, wawasan kita untuk ke depan bisa terbuka untuk melaksanakan tugas pengawasan. Sekali lagi salam juga ya Bapak Ibu yang lain juga, salam untuk Bapak atau Ibu pengawas pembina, sampaikan salam kami kepada Pak Rahmat, mentor dari Kabupaten Semarang. Menyampaikan salam dan mohon untuk bimbingannya. Terima kasih Bu Rosi untuk kegiatannya, dan alhamdulillah berarti sudah berjalan. Tinggal menyelesaikan sisa-sisa kegiatan yang mungkin tidak terlalu berat lah untuk kegiatan PKKS. Kalau sudah dilaksanakan tinggal masuk di aplikasi, nanti sudah keluar sendiri hasilnya bagaimana, nanti baru kita analisis untuk hasil yang diperoleh kalau sudah masuk semua di instrumen itu. Terima kasih untuk Bu Ros. Sekarang mungkin minta info untuk Pak Rosiman. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti yang sudah selesai, hanya tinggal untuk pengambilan data sudah kami di sekolah magang. Ini kami baru kemarin Senin baru bisa berkunjung ke sana melakukan koordinasi dengan kepala dari hasil sepakat terkait dengan penilaian PKKS yang baru, kemudian penilaian sudah sepakat pada prinsipnya untuk PKKS akan kami laksanakan menggunakan base paper seperti Pak Narto maupun Rosi. Jadi ini pada saat ini kami sudah mencetak instrumen-instrumen yang insya Allah besok Rabu sesuai kesepakatan kemarin kami akan datang kembali untuk membagikan instrumen, dan harapan kami ya pada hari itu juga instrumen nanti bisa langsung terisi, sehingga kami harapan saya bilang sudah bisa membawa instrumen PKKS termasuk rekap nilai PKG guru, sehingga hasil saya kemarin hanya mendapatkan kesepakatan apa yang harus disiapkan oleh kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru di sekolah magang. Untuk tindak lanjutnya insya Allah besok Rabu.
Seperti itu Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosiman untuk informasinya. Hanya bisa komunikasi Pak Rosiman kebetulan ini apa jaringannya kurang lancar nih. Artinya, Iya, yang agak pelan ya. masih yang berputus-putus. Pak Rosiman berarti menggunakan sama Putus-putus, ya, dengan Bu Rosi maupun Pak Dita nggih, menggunakan print out kan nggih. Nggih, monggo Bapak Pak Rosiman untuk menyikapi apa yang menjadi teknik Pak Rosiman untuk pengendalian data tadi. Intinya data apapun, instrumen apapun atau teknik apapun yang di